This is a crime that hides in plain sight. It's probably one of these things that you just don't want to know. Immigrant teenagers forced to work. They were kids like me, 14 and a half, 15. At farms that feed our families. They're vulnerable and easy to victimize, and they're alone. Human trafficking. Human trafficking. Human trafficking. The hard thing about human trafficking is that it's underreported. Banyak dari kalian yang mungkin kurang concern sama isu human trafficking. Tapi sebenarnya, human trafficking banyak banget loh kasusnya. Oh iya, kenalin, saya Kayla, saya mahasiswa HIUAI angkatan 2022. Saya di sini mau ngajak kalian untuk sama-sama bahas tentang human trafficking. Menurut website Blue Campaign yang bergerak di pencegahan human trafficking, menyatakan bahwa human trafficking involves the use of force, fraud, or coercion to obtain some type of labor or commercial sex act. Setiap tahun, jutaan pria, wanita, dan anak-anak diperdagangkan di dunia. Hal ini dapat terjadi di berbagai komunitas, dan korbannya bisa dari segala jenis usia, ras, kelamin, atau bahkan kebangsaan. Tapi gimana sih cara pelaku human trafficking menjerat korbannya? Ada beberapa cara mereka untuk mendapatkan korban, seperti dengan kekerasan, manipulasi, janji palsu tentang pekerjaan bergaji tinggi, hubungan romantis, dan berbagai cara lainnya, sehingga menjadikan perdagangan orang sebagai kejahatan terselubung. According to the US News and World Report website, there are at least 21 worst countries for human trafficking. Some of these countries include South Korea with its forced labor cases, Myanmar with cases of child labor and forced labor against women, and Algeria with its human traffickings. And more than 27 million people worldwide are victims of human trafficking each year, according to the US State Department. Lebih lengkapnya lagi, ayo kita bahas salah satu praktik perdagangan organ terbesar yang pernah ada. Kita akan membahas sebuah kasus yang mengguncang Mozambik pada tahun 2004. Berbagai faktor memicu maraknya perdagangan organ di Mozambik, termasuk kemiskinan yang melanda negara, kekurangan pengawasan medis, dan kelemahan pada sistem penegakan hukum. Dari cerita sejumlah korban, banyak anak-anak yang meninggal dunia dengan keadaan organ yang hilang. Organ anak kecil diambil dan diperkirakan digunakan untuk kebutuhan transplantasi. Salah satu suster bernama Dorothy Endinger ditemukan meninggal dunia dengan bekas luka pukul dan cekikan di leher setelah beberapa biarawati menunjukkan klaim kepada publik. Selain itu, biarawati menyatakan bahwa mereka telah mendapat ancaman secara pribadi maupun terhadap keluarga mereka. Pemerintah melakukan penyelidikan namun tidak menemukan bukti. Kemudian, pada tahun 2016, penyelidikan dilakukan lagi, tetapi tidak banyak yang ditemukan. Untuk menanggapi hal ini, pemerintah Mozambik dan komunitas lokal meningkatkan upaya pencegahan dan peningkatan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran. People are not for sale and no one can own anyone, menyatakan bahwa para korban berhak untuk melawan. Karena mereka berhak atas mereka bukan barang yang dapat diperjualbelikan, dan segala sesuatu yang ada di tubuh mereka adalah milik mereka, bukan milik orang lain, dan tidak akan jadi milik orang lain. Kalau concern aku yang utama sih adalah kurangnya awareness masyarakat terhadap kasus human trafficking itu sendiri. Bukan cuma masyarakat yang tidak terdampak, bahkan masyarakat yang terdampak aja bisa jadi mereka menjadi korban karena mereka tuh nggak aware terhadap misalnya motif-motif terjadinya human trafficking apa, atau enggak kayak contoh-contoh, atau enggak misalnya kayak bagaimana hal-hal yang akan dilakukan oleh orang yang melakukan praktik human trafficking. Apaan aja sih yang bakalan bisa dijadi sebagai pancingan untuk menarik korban-korban tersebut. Jadi kayak kurangnya awareness. Yuk kita bersatu untuk menghadapi isu human trafficking. Setiap langkah kecil kita dapat membuat perubahan besar loh. Mari bersama-sama menjadi suara bagi mereka yang tak dapat bersuara. Dan bersama-sama kita ciptakan dunia yang bebas dari perdagangan manusia. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.